Balik lagi guys, jangan bosan-bosan ya guys. Ini biar sama-sama nganu guys. Ini udah dibongkar nih bagian kampas kopling setnya. Ternyata bener aja ngoblak parah. Dan kampasnya juga udah gosong parah. Ini udah dicuci pakai solar guys. Nah ini solarnya nih guys, tuh sampai hitam pekat. Padahal tadi solarnya ini warnanya kuning, jadi hitam begini guys. Jadi kalau kampas kopling yang gosong dikasih oli semahal apapun ya bakalan rusak seperti solar ini guys. Cuman ini solar ya buat nyuci sekali pakai buang. Jadi itu kinclong semua tuh guys. Saringannya juga jadi bersih. Ini udah dicuci pakai solar sebanyak 1,5 liter. Pas diisi solar sih guys suaranya rada halus guys. Kayaknya emang tadi gara-gara oli nggak ada aja makanya suaranya rada kasar. Nah ini penyebab stang seher kena gara-gara karet mangkok ngoblak sama kampas kopling gosong. Jadi gear primer sekundernya juga bisa ngeraung nih guys, lama-lama tipis. Ini per kopling juga pada miring semua, parah. Nah baiknya per kopling itu disetel 6 bulan sekali guys. Dicek nih bagian per koplingnya, dilurusin, disenterin supaya kampas sama plat geseknya itu persisi kemakannya. Ini untuk rumah kelahar stutnya juga kegerus guys, karena kelahar stutnya itu udah ngoblak parah. Ini untuk kelahar stutnya udah oblak. Jadi ini kalau di kelahar roda ini ya bunyinya kretek-kretek ya, sama ini juga bunyi teman halus karena kena oli. Nah ini kita cek bagian seal mekanikalnya juga guys, gosong parah tuh. Jadi seal as water pumpnya yang di dalam yang buat nahan oli, nahan anginnya ini udah kebakar. Nah ini baiknya cepat diganti guys seal as water pumpnya, jangan sampai telat. Kalau telat akhirnya seal as, ini as water pumpnya ikut baret tuh guys. Nah ini kalau nggak diganti biasanya percuma guys. Jadi diganti sealnya ini baru, kalau ini nggak diganti biasanya sealnya bakalan cepet kebakar lagi. Jadi nggak tahan lama. Nah cara bongkar gini juga guys, nggak boleh dicongkel-congkel, nggak boleh diketok-ketok. Jadi harus dibawa ke tuang bubut. Dia ada trackernya dan ada alat pressnya. Jadi kalau dipasang baru ini di press, jadi persisi nggak pincang. Jadinya seal mekanikalnya nggak bocor. Dan ini juga nggak boleh congkel-congkel guys. Biasanya banyak dicongkel-congkel, ini kejadian pada patah. Jadi pada terbelah dua nih. Nah ini karena pakai alat jadinya aman guys. Jadi ditahan pakai kunci Inggris sama T12, dibukanya ke arah kiri. Untuk seal mekanikalnya udah kebakar semua guys. Tuh. Ini seal keramiknya juga udah kebakar semua. Tuh parah. Ini penyebabnya kruk asnya nggak dapat oli ya gara-gara ini guys. Jadi seal yang jalur oli ke kruk as ke stang seher tenokan AC ini gosong, jadi udah pecah tuh guys, pecah semua. Jadi oli itu udah nggak fokus, oli dipompa jadi udah nggak fokus ngalir ke sini, karena oli yang di sini juga harus banyaknya 1,2 liter biar pompa oli ini nyedot olinya banyak guys kemana-mana. Nah jadi jangan telat ganti oli, jangan telat ganti seal yang jalur oli ke kruk as juga ini. Ini sepele tapi fungsinya gede guys. Jadi jangan dianggap enteng. Nah gitu aja. Ini mau lanjut bongkar semua ini guys. Biar kembali ke jalan yang lurus. Nah ini mungkin pernah dibongkar juga guys. Jadi per yang di sini juga dihilangin. Jadi per stutnya ini hilang. Nah ini resikonya stutnya baliknya kurang maksimal kalau nggak ada pernya. Nah ini ntar dikasih pernya biar stutnya sama benjolan stut ke kelaharnya ini normal, standar pabrik. Ini contoh juga kalau telat ganti coolant, kalau nggak bareng oli sama coolant akhirnya korosi semua guys tuh, karatan. Ini juga jadi pada patah tuh. Nah kan guys, tuh jadi patah. Gara-gara coolantnya telat ganti, jarang kuras. Ini juga radiator baiknya dicuci guys, biar kisi-kisinya ini bersih, jadi angin tembus ke belakang, jadi motor nggak gampang panas, nggak overheat karena kisi-kisinya itu bersih. Bang, coba tolong gini nih. Ya merah motor kutukan detailan itu mau kudu kuat guys.
Kalau nggak kuat ya dijual. Ceritanya nggak sudah-sudah ya. Ya, yang penting kalau masang sesuatu itu harus setelan pabrik. Ya nggak usah dimacem-macemin lah mesin kalau buat harian mah. Yang penting bagian tenaganya itu bagus, dijamin larinya juga jos, jadi nggak perlu diotak-atik. Ya standar pabrik aja guys. Standar pabrik juga nyaman. Karena motor gua juga standar pabrik, kok mesinnya itu nyaman banget dipakainya. Buat naik gunung, buat touring, buat harian oke lah semuanya. Ini per koplingnya masih ori, jadi nggak perlu diganti guys. Karena per kopling itu awetnya lama. Nah ini untuk klarsutnya tuh hampir jebol karena kelahar oblak nggak diganti. Akhirnya rumah kelaharnya yang kemakan tuh guys. Tapi ini masih bisa dipakai, nggak masalah. Ini ngoblak parah guys tuh. Nah ini ntar diganti, nih pernya juga diperbaikin supaya pegasnya itu normal. Nah ini untuk kampas kopling setnya nih guys. Oh ini pakai kampas kopling CBR lokal, cuman settingannya udah ambles guys, dan kampasnya udah gosong, udah kebakar. Makanya ndut-ndutan susah netral, tenaga lemot. Dan ini pemasangannya bener guys, yang cembung hadap depan. Jadi plat geseknya juga nggak balik-balik. Wah ini udah parah gosong. Ini kampas CBR lokal sebenarnya bagus juga, cuman emang harus jangan telat oli juga, jadi biar dia itu awet lama. Ini pemasangannya benar juga. Ini benar juga. Pemasangan platnya benar semua guys, cuman kampasnya emang karena nggak ada olinya jadinya kebakar, sayang banget guys. Ini untuk lemah koplingnya aman. Nanti nih dibor-borin, ditambahin lagi jalur olinya supaya olinya itu lebih deres lagi. Ini untuk kaki empatnya juga aman, masih oke. Nah resikonya kalau kampas gosong gitu guys, rumah koplingnya bisa kegerus. Ini mau dibawa ke tukang bubut nih untuk ganti karet mangkoknya sama seal mekanikalnya. Karena ini harus dipres masangnya biar rapi, biar seperti pabrik lagi.